Hai guys, welcome to Cerita Dokter Muda. Seperti video kami sebelumnya yang membahas tentang probiotik, di video kali ini kami akan membahas mengenai probiotik yang ternyata punya berbagai potensi lain. Salah satunya adalah mengobati diare. Kok bisa sih? Emang gimana caranya? Terus, emangnya benar di tubuh kita ada bakteri yang baik dan bakteri yang jahat? Penasaran sama jawabannya? Yuk kita simak videonya! Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cerita Dokter Muda, dan jangan lupa bahagia. Di video kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan video kemarin mengenai probiotik. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai probiotik yang ternyata punya potensi baik bila diberikan pada pasien COVID. Nah, setelah kita gali-gali lagi, ternyata potensi probiotik ini banyak banget. Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu fungsi probiotik terhadap diare. Kenapa kita pengen bahas tentang diare? Bukannya diare itu penyakit yang biasa aja dan nggak berbahaya? Jawabannya adalah jangan pernah anggap remeh diare, karena diare bisa menyebabkan seseorang menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, dan nggak sedikit yang berujung pada kematian bila nggak segera ditangani. Sebenarnya, definisi dari diare itu sendiri apa sih? Jadi, diare merupakan peningkatan frekuensi dan perubahan konsistensi pada feses, di mana frekuensinya lebih dari 3 kali per hari dengan konsistensi yang cair atau lunak. Dan kalian tahu nggak, kalau di dunia, diare menjadi penyebab kematian tersering nomor 2 pada anak balita, dan di Indonesia sendiri, diare menjadi penyebab infeksi tersering nomor 3 pada anak balita. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan diare. Bisa karena bakteri, contohnya karena E. coli, Shigella, Salmonella, dan juga bisa karena virus, di mana yang tersering adalah rotavirus. Karena 60% dari kasus diare yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit terjadi karena rotavirus. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya terkait kehidupan para bakteri dalam perut akan dijelaskan oleh Alfian. Oke, jadi sekarang kita akan bersama-sama memahami terlebih dahulu mengenai usus kita dan segala tentangnya. Emang iya ya sebegitu pentingnya usus kita? Tahu nggak guys, ternyata luas permukaan usus kita itu sangat luas banget, bahkan mencapai 200 meter persegi. Kalau misal kita memiliki kesempatan untuk membentangkan permukaan usus kita, kira-kira kurang lebih luasnya setara dengan 2 kali lapangan voli. Keren banget nggak tuh? Kenapa sih sampai sebegitu luasnya? Ya jadi hal itu terkait dengan fungsi dari usus kita itu sendiri guys. Seperti yang telah kita pelajari dalam pelajaran biologi waktu kita SMP maupun SMA, fungsi dari usus kita itu ya untuk memaksimalkan proses penyerapan nutrisi dari makanan-makanan yang telah kita makan. Jadi, agar setiap bagian tubuh kita mendapatkan nutrisi yang cukup dan membuat kita tetap hidup, ya proses penyerapan nutrisi makanan pada usus juga harus lancar dan juga maksimal. Selain itu, menurut ilmu terkini menyebutkan bahwa usus memiliki susunan saraf yang mirip dan terkoneksi atau terhubung dengan susunan saraf pusat di otak kita, atau hubungan antara usus dan juga otak ini biasa disebut sebagai gut-brain axis. Itu sebabnya mengapa banyak ilmuwan menyebut usus kita sebagai second brain atau otak kedua di dalam tubuh kita. Mengapa sampai segitunya? Karena ternyata selain sebagai fungsi penyerapan pada nutrisi-nutrisi yang terdapat dalam makanan, usus dan ekosistem di dalamnya memiliki peranan penting dalam pengaturan sistem imun, hormon, dan juga sistem saraf yang ada di tubuh kita, sama seperti halnya otak. Itu sebabnya penting untuk kita menjaga ekosistem di dalam usus kita agar tetap sehat. Berbicara mengenai ekosistem usus, emangnya ada apa aja sih di dalam usus kita? Oke, jadi selain organ usus itu sendiri, di dalamnya ternyata terdapat ribuan bahkan jutaan makhluk hidup berupa bakteri yang hidup di dalamnya. Seperti yang telah kita jelaskan di video ini, bahwa sebenarnya di dalam usus kita itu terdapat bakteri baik dan juga bakteri jahat. Apabila terjadi ketidaknormalan komposisi antara jumlah bakteri baik dan jumlah bakteri jahat di dalam tubuh kita, atau kondisi ini biasa disebut sebagai dysbiosis, efeknya ya ketentraman ekosistem di dalam usus kita akan terganggu. Dampaknya apa? Ya tubuh kita akan gampang terkena penyakit, salah satunya ya diare tadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ilmiah. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Eun et al.
di mana membandingkan antara dua kelompok. Yang satu diberikan minuman probiotik, sedangkan kelompok satunya tidak diberikan minuman probiotik. 1 jam setelahnya, kemudian diteliti pada bagian ususnya, dan hasilnya, pada kelompok yang diberikan minuman probiotik secara signifikan dapat meningkatkan integritas sel-sel usus bila dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan probiotik. Dampaknya, kelompok yang diberi probiotik menjadi lebih tahan terhadap bakteri jahat penyebab diare. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ventola et al. Yang membandingkan antara dua kelompok tikus yang terinfeksi rotavirus, di mana rotavirus merupakan virus penyebab diare. Nah, pada satu kelompok diberikan suplemen probiotik selama 1 minggu, sedangkan pada kelompok satunya tidak diberikan suplemen probiotik. Nah, setelah 1 minggu dicek kadar rotavirus pada darah dan juga saluran pencernaan si tikus. Dan hasilnya, pada kelompok yang mendapatkan suplemen probiotik memiliki kadar rotavirus yang signifikan lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan probiotik. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa probiotik memang betul terbukti dapat meningkatkan ketahanan atau kesehatan usus kita dan juga dapat mencegah atau membantu mengobati diare baik dari penyebab bakteri maupun virus. Untuk itu, bagi teman-teman yang sedang diare, dianjurkan untuk mengkonsumsi probiotik, atau teman-teman yang tidak sedang diare, sehat-sehat saja, ya sangat boleh untuk mengkonsumsi probiotik semata-mata untuk menjaga ekosistem di dalam usus kita bisa tetap tentram dan juga sehat. Oke, itu dia tadi video dari kita. Untuk kalian yang belum subscribe channel Cerita Dokter Muda, jangan lupa sekarang juga subscribe channel Cerita Dokter Muda agar channel ini bisa semakin berkembang. Silakan like, komen, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, supaya semakin banyak pula orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa follow sosmed kita di @alfiandesanto, @hilmiandia, dan jangan lupa follow juga TikTok kita di @ceritadoktermuda, karena di situ akan ada video-video singkat tentang tips kesehatan dan juga keseharian kita sebagai dokter muda. Oke guys, sekian dari kita. See you in next video. Bye bye.